Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Thomas Tandimanu MSc sebagai dosen di jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah hematologi. Mata kuliah hematologi merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mahasiswa semester 2 program studi sarjana terapan teknologi laboratorium medis dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka untuk teori untuk materi dan masing-masing satu pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah hematologi diampu oleh 2 orang dosen, yaitu saya sendiri dan Siti Saitun SKM MKET sebagai penanggung jawab mata kuliah. Mata kuliah hematologi membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang hematologi sebagai landasan dalam pemeriksaan laboratorium medik. Kemudian pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu memahami konsep, menganalisis, menginterpretasikan, dan memvalidasi hasil pemeriksaan hematologi sesuai standar profesi teknologi laboratorium medis. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan Prodi pada mata kuliah ini antara lain CPL 2, yaitu lulusan mampu memahami konsep teoritis, ilmu biomedik, patofisiologi, dan ilmu pengetahuan tentang pemeriksaan laboratorium medik. Kemudian CPL 8, yaitu lulusan mampu melakukan pemeriksaan laboratorium medik sesuai dengan standar etika dan profesi. Untuk mencapai kedua CPL tersebut, mata kuliah hematologi memiliki 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang nantinya mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dasar hematologi, kemudian menganalisis proses pembentukan sel darah, menganalisis sintesis, struktur, fungsi, dan katabolisme hemoglobin serta metabolisme besi, menginterpretasikan prinsip kerja dan parameter pemeriksaan menggunakan hematologi analisa, menganalisis hasil pemeriksaan hematologi berdasarkan parameter laboratorium, serta memvalidasi hasil pemeriksaan sesuai dengan prinsip jaminan mutu dan standar profesi. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah hematologi disusun secara bertahap sesuai dengan RPS yang meliputi konsep dasar sistem hematologi, kedua pembentukan sel darah, hemoglobin, dan metabolisme besi, kemudian prinsip kerja hematologi analisa, interpretasi hasil pemeriksaan hematologi, analisis kasus klinis, dan validasi hasil pemeriksaan sesuai prinsip jaminan mutu. Melalui materi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan konsep serta hasil pemeriksaan hematologi sebagai dasar penguasaan ilmu di bidang teknologi laboratorium medis. Sistem pembelajaran pada mata kuliah hematologi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan RPS yang dirancang untuk membangun pemahaman mahasiswa. Kemudian proses pembelajaran juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif berdiskusi, mengkaji materi, dan menyelesaikan studi kasus sesuai dengan topik yang dipelajari. Untuk mendukung sistem pembelajaran tersebut, kami menggunakan berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, materi, dan capaian pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya bisa terapkan di perkuliahan, terutama di mata kuliah hematologi, biasanya saya menerapkan discovery inquiry. Metode berikutnya yang saya lakukan adalah ceramah. Ceramah ini saya sampaikan untuk memberikan pemaparan materi agar mahasiswa mudah memahami materi pembelajaran, disertai dengan tanya jawab di sela-sela sesi ceramah. Metode berikutnya yang bisa saya lakukan yaitu diskusi kelompok, case-based learning, problem-based learning, dan project-based learning.
Melalui berbagai metode tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, mengembangkan kemampuan analisis, serta menginterpretasikan pembahasan khususnya di bidang hematologi berdasarkan kajian ilmiah. Adapun evaluasi yang kami berikan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Evaluasi dilakukan melalui berbagai cara seperti kuis interaktif, pertanyaan lisan, diskusi, role play, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi kami untuk memberikan umpan balik, melakukan penguatan konsep terhadap yang belum dipahami, serta memastikan mahasiswa telah mencapai pencapaian pembelajaran yang ditetapkan. Penilaian yang diberikan pada mata kuliah ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, penilaian diberikan berdasarkan rubrik penilaian yang terdiri dari kuis 10%, penugasan 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40% dengan total bobot 100%. Melalui sistem penilaian tersebut, diharapkan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, menganalisis, dan menginterpretasikan materi hematologi dapat dievaluasi secara komprehensif sesuai dengan pencapaian pembelajaran mata kuliah. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Kok kurang semangat ya? Sudah sarapan belum nih? Sudah. Harus sarapannya biar kalau sarapan semangat dan saya juga semangat untuk ngajar ya. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, seperti biasa kita awali dengan doa ya. Mas Waswa bisa di apa? Bisa Pak. Silakan. Baik, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Waspa ya. Jadi hari ini kita akan lanjut di pertemuan ke-7 ya, terkait dengan hemoglobin ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana proses pembentukan sel darah merah, eritrosit, trombosit, dan leukosit. Sekarang ke hemoglobin. Walaupun hemoglobin ini bukan merupakan sel-sel darah, tapi masih bagian dari komponen darah ya. Slide-nya bisa dilihat? Bisa. Oke. Sebelumnya ada di sini yang pernah mendengar istilah hemoglobin? Pernah. Atau pernah melakukan pemeriksaan hemoglobin? Pernah. Waktu itu saya pernah diperiksa pemeriksaan hemoglobinnya saat pemeriksaan darah lengkap. Oh, darah lengkap ya. Berarti keseluruhannya tidak hanya hemoglobin, tapi di dalamnya itu ada hemoglobin. Kira-kira kenapa? Apakah ini hemoglobinnya dikasih tahu hemoglobinnya segini-segini atau bagaimana? Iya, dikasih tahu hemoglobinnya tetap normal saat itu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan hemoglobin ya, terutama bagaimana fungsi, struktur, dan sintesis dari hemoglobin ya. Nah ini capaian pembelajaran yang harus kalian tempuh ya untuk materi ini. Ada 4 capaian pembelajaran ya, yaitu menjelaskan fungsi, struktur, sintesis, dan gangguan dari sintesis hemoglobin ya. Nah, apa sih itu hemoglobin ya? Jadi hemoglobin itu adalah suatu metal protein atau protein yang mengandung zat besi ya. Di mana hemoglobin yang mengandung zat besi
di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh atau karbon dioksida dari tubuh kembali ke paru-paru ya. Jadi dia sebagai transport oksigen. Ketika kalian bernapas menghirup oksigen, oksigen itu akan masuk ke dalam paru-paru. Apakah cuma sampai situ? Enggak, ya. Dia harus disalurkan ke seluruh tubuh karena tubuh akan membutuhkan namanya oksigen. Nah, untuk sampai ke situ, maka dia harus membutuhkan namanya hemoglobin. Tanpa hemoglobin, maka oksigen tidak akan sampai ke tubuh. Ya, begitupun juga dengan karbon dioksida. Karbon dioksida yang ada di tubuh kita itu akan menumpuk, tidak akan dibuang kalau tidak ada hemoglobin. Ya. Nah, hemoglobin ini memberikan warna merah pada darah, ya. Memberikan warna merah pada darah, ya. Jadi kenapa darah kita itu berwarna merah? Karena ada hemoglobin, ya. Kemarin kan sudah melakukan pengambilan darah ya atau flebotomi. Pernah nggak kalian melihat, oh pada saat mengambil darah saya itu berwarna pucat atau berwarna terang? Ada nggak? Ada ya? Ada yang berwarna terang, ada yang berwarna pucat. Kira-kira kenapa? Itu salah satunya adalah kandungan hemoglobin. Semakin banyak hemoglobin, maka semakin darah kita akan semakin terang. Semakin sedikit kandungan hemoglobin, maka darah kita akan semakin pucat. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana peranan hemoglobin di dalam tubuh kita ya? Jadi tadi ketika kita bernapas, kemudian menghirup oksigen, oksigen itu akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, oksigen yang ada di dalam paru-paru itu akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah yaitu eritrosit ya. Jadi eritrosit itu akan beredar ke seluruh tubuh ya. Tapi di dalam eritrosit itu ada namanya hemoglobin. Nah, fungsi hemoglobin inilah yang akan mengikat. Ya, jadi eritrosit kita lewat di paru-paru. Kemudian dia mengikat oksigen ya. Kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh itu oksigen itu akan dilepaskan. Ya. Dilepaskan kemudian terjadi respirasi aerobik ya. Terjadinya respirasi aerobik itu akan membentuk namanya ATP. ATP fungsinya untuk apa? Energi. Ya. Dia akan membentuk transport ion, kemudian kontraksi otot, kemudian influx saraf. Ya. Otot kita ini tidak bisa bergerak kalau tanpa energi. Ya, salah satunya tadi itu peranan dari hemoglobin. Ya. Sehingga apa? Tanpa keberadaan Hb yang membawa oksigen, maka respirasi aerobik di dalam sel tidak akan terjadi. Ya. Ketika itu tidak akan terjadi, maka apa yang timbul bagi seseorang tersebut? Lemah, lesu, lunglai, pucat, tidak bertenaga, ya. Jadi semua tidak bertenaga karena tanpa energi, ya. Istilahnya ya, kalau HP namanya apa ya? Lowbat. Ini sudah lowbat. Ya, baterainya sudah tinggal sedikit, ya. Nah, kalau dalam bahasa ilmiahnya namanya anemia, ya. Jadi anemia itu adalah suatu kondisi di mana seseorang kekurangan hemoglobin yang mengakibatkan orang itu akan kelihatan pucat, lesu, lunglai, tidak bertenaga, ya, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Cukup ya? Cukup. Nah, ini nilai normalnya ya. Jadi nilai normalnya itu tentunya disesuaikan dengan umur ya. Jadi umur laki-laki dan umur anak kecil dengan orang dewasa itu beda. Begitupun juga dengan jenis kelamin ya. Juga disebabkan karena
letak geografis. Ya, letak geografis itu orang yang tinggal di daratan pegunungan tinggi akan berbeda dengan orang yang tinggal di pesisir pantai. Ya. Nah ini ya, jadi kadar Hb ini biasa digunakan untuk mendeteksi atau menginterpretasikan jenis-jenis anemia ya. Jadi dikatakan anemia itu ketika nilai Hb-nya di bawah nilai normal ya. Apakah itu berat, sedang atau ringan. Kalau berat itu ya ketika Hb-nya di bawah 8 gram per desiliter. Nah, ini hati-hati ya. Ketika Hb-nya sudah di bawah 8 atau 7, maka wajib pasien itu harus di transfusi darah ya, harus ya, nggak boleh tidak. Kalau enggak nanti akan membahayakan bagi pasien itu sendiri ya. Nah, struktur hemoglobin. Jadi struktur hemoglobin itu terdiri antara dari cincin hem dan 4 rantai globin ya. 4 rantai globin itu bisa 2 rantai alfa dan 2 rantai beta ya. Kemudian kombinasi rantai globin tersebut dapat membentuk berbagai jenis hemoglobin ya. Jadi nanti ada jenis-jenis hemoglobin dan itu ditentukan berdasarkan dari kombinasi rantai globin ya. Satu rantai globulin alfa memiliki 141 residu asam amino ya. Sedangkan rantai globulin beta mengandung 146 residu asam amino. Ya itu ya. Rantai globulin alfa mengandung 141 residu asam amino, beta berapa? 146. Nah, pertanyaannya, satu molekul Hb itu berapa residu asam amino? Satu hemoglobin itu terdiri dari 574 residu asam amino. 574. Dari mana dapatnya? Karena dalam satu hemoglobin itu kan terdiri dari 4 rantai globulin yang terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Jadinya dari satu alfa itu 141 dikali 2 dan beta 146 dikali 2 dan dijumlahkan. Oke, benar ya? Jadi ada 574, 2 alfa dan 2 beta. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanya? Tidak ada ya. Nah ini ya, normalnya ya untuk orang dewasa ya kita ini ya, jenis-jenis Hb yang ada di dalam tubuh kita itu ada namanya Hba ya sekitar 95%, Hba2 sekitar 3,5% dan Hbf 2% ya. Itu tergantung dari kombinasi rantai globin tadi ya. Hba itu adalah 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Hba2 itu 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Hbf itu 2 rantai alfa dan 2 rantai gamma ya. Ini harus kalian hafal ya. Karena ini nanti akan berkaitan dengan suatu penyakit ya. Misalnya ada penyakit thalassemia ya. Oke, lanjut. Nah, bahan-bahan dalam pembentuk hemoglobin ya, ada apa saja? Satu, ada zat besi. Kemudian ada asam amino. Zat besi itu tadi fungsinya untuk apa? Mengikat oksigen ya atau membentuk cincin hem yang nantinya akan berikatan dengan cincin protoporfirin. Terbentuklah hem. Tanpa zat besi, maka proses pembentukan hem ini tidak akan bisa terjadi. Ketika hem tidak bisa terjadi, maka hemoglobin tidak bisa terbentuk. Kalau hemoglobin tidak bisa terbentuk, maka orang akan mengalami anemia. Makanya ada anemia namanya anemia defisiensi zat besi. Artinya apa? Anemia disebabkan karena
kekurangan zat besi. besi. Kemudian ada asam amino. Tujuannya untuk apa? Sintesis globulin. Sintesis rantai globin, ya. Jadi asam aminonya ini adalah bahan utamanya. Tadi rantai globulin alfa 141, rantai globulin beta 140, ya. Selain zat besi dan asam amino ada juga protoporfirin, ya. Kemudian ada vitamin yang berperan seperti apa? Vitamin B6, B12, asam folat, ya, dan lain-lain, ya. Jadi itu bahan-bahan pembentuk dari rantai globin, ya. Nah, bagaimana sih proses sintesis dari hemoglobin, ya? Jadi ini tadi bahwa zat besi yang kita makan itu, ya, akan berada di dalam plasma, ya. Di dalam plasma itu ada pengikatnya namanya transferin, ya. Nah, transferin ini dia akan mengikat besi atau ferritin dalam bentuk simpanan, ya, dalam bentuk simpanan. Kemudian dia akan masuk, ya. Proses pembentukannya ada dua, ya. Kalau pembentukan hem itu dilakukan di mitokondria, sedangkan rantai globulin itu dibentuk di ribosom, ya. Tadi besi akan masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria dia akan bertemu dengan namanya protoporfirin, ya. Ketika bertemu dengan protoporfirin membentuk satu ikatan yang kompleks, dia akan membentuk namanya cincin hem. Kemudian cincin hem ini dia akan keluar, kemudian dia akan berikatan dengan rantai globin yang dibentuk di ribosom. Ketika itu berikatan akan terbentuklah namanya hemoglobin, ya. Jadi maka gampang kan? Hem dan globin. Kemudian bagaimana regulasi dengan hormon eritropoietin, ya. Jadi regulasinya bagaimana? Jadi di ginjal kita itu ada namanya hipoksia induksi faktor, ya. Nah, hipoksia induksi faktor ini dia akan memberikan sinyal ke ginjal, ya, supaya ginjal kapan dia memproduksi hormon eritropoietin, ya. Kemudian kapan dia menghentikan, ya. Ketika hormon eritropoietin ini dibentuk, maka hormon eritropoietin ini akan masuk ke dalam sumsum tulang. Kemudian dia akan mengatur atau meregulasi sistem pembentukan sel darah merah di situ, disertai dengan pembentukan hemoglobin, ya. Ketika terjadi hipoksia, maka produksi hormon eritropoietin ini akan meningkat. Produksi hormon eritropoietin meningkat, maka produksi hemoglobin juga akan meningkat. Ketika oksigennya sudah mencukupi, maka produksi eritropoietin ini akan diturunkan, ya, sehingga jangan sampai kita memproduksi terlalu banyak padahal tidak dipakai, ya. Itu, ya, regulasi dari hormon eritropoietin, ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Cukup? Cukup. Paham nggak? Paham. Paham, ya. Kalau tidak ada yang ditanya, ya, saya yang akan tanya. Ya, ada yang bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya pernah baca jurnal, Pak. Nah, di jurnal ini tuh dia bilang kalau kadar hemoglobin orang yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tinggal di pesisir pantai. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya, Pak? Kenapa bisa seperti itu? Oke, ya, bagus, ya, pertanyaannya, ya. Bahwa ini kembali kita ke sini, ya. Bahwa orang yang tinggal di pesisir pantai itu kadar HB-nya lebih rendah, ya, dibandingkan dengan daerah pegunungan, ya. Kita lihat tadi komposisi dari oksigennya. Di daerah pegunungan itu apakah tekanan oksigennya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pantai? Lebih rendah, ya. Dia lebih sedikit kadar hemoglobinnya, ya. Kalau sedikit, maka ini tadi di dalam ginjal dia akan berusaha memproduksi hormon eritropoietin yang banyak.
ginjal itu si waspa itu dia kekurangan ya. Dia di situ tempatnya itu kurang oksigen. Ayo buat hormon eritropoietin yang banyak sehingga hormon eritropoietin ini membentuk hemoglobin dan eritrosit supaya di hemoglobin ini dia bisa mengangkut oksigen ke si waspa yang kurang oksigennya tadi. Nah itu kenapa dia lebih tinggi karena tubuh akan berusaha mengkompensasi ya bagaimana supaya tubuh kita itu tidak kekurangan oksigen dengan cara membentuk hemoglobin yang cukup. Ya, itu ya. Ada lagi? Cukup? Cukup. Ya. Kalau enggak saya yang bertanya. Nah, mengapa hemoglobin menjadi parameter utama dalam melakukan pemeriksaan hematologi? Saya Pak. Jadi jawabannya itu hemoglobin sendiri berfungsi sebagai pengikat oksigen yang akan dialirkan ke seluruh tubuh dan menjadi indikator ada atau tidaknya anemia pada tubuh seseorang. Oke. Ada lagi? Paham ya? Paham. Atau ada yang berbeda dengan jawabannya? Sama ya? Sama. Kalau ini siapa yang bisa jawab? Ya, kenapa? Mengapa setiap molekul hemoglobin harus mengandung zat besi? Karena zat besi ini berfungsi tadi kan untuk mengangkut oksigen. Dia juga berperan dalam pembentukan cincin hem. Dia akan berikatan dengan portoporfirin dan akan membentuk cincin hem. Oke, ya. Ada yang beda jawabannya? Cukup ya? Sepakat ya? Oke ya, kalau gitu ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ya. Bisa ditangkap dengan baik. Kalau ada yang masih kurang nanti silakan ditanya lagi ya. Sebelum kita akhiri saya ada tugas ya. Nanti silakan buat beberapa kelompok ya. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Nanti dibuatkan apa ya? Nanti buat presentasi. Jadi minggu depan sebelum kita masuk ke materi berikutnya karena masih berkaitan dengan hemoglobin, kita akan presentasi tugas dulu ya. Sekitar 10 menit ya. Ada yang mau dikonfirmasi terkait dengan tugasnya? Tidak ada. Cukup ya? Cukup. Oke, kalau cukup berarti untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri ya. Sekali lagi terima kasih ya, semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Karena hemoglobin ini besok-besok kalian akan lebih banyak berhubungan dengan parameter-parameter yang berkaitan dengan pemeriksaan hemoglobin ya. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hemoglobin ya. Oke. Kalau gitu terima kasih, selamat siang ya. Siap. Terima kasih Pak. Demikian penjelasan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah hematologi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.